Di saat banyak orang langsung merasa jijik atau takut hanya dengan melihat kecoa, ular berbisa, hingga serangga raksasa, di Cina hewan-hewan seperti itu justru dipelihara dalam jumlah luar biasa besar dan menghasilkan uang hingga miliaran rupiah. Ada gedung yang dipenuhi miliaran kecoa hidup, peternakan ular dengan ribuan reptil berbisa, hingga serangga mematikan yang dijadikan makanan dan obat tradisional. Yang lebih mengejutkan, sebagian bisnis ini terus berkembang dan bahkan mulai dilirik dunia medis serta industri masa depan. Dan setelah melihat bagaimana semua hewan ekstrem ini diternakkan, kamu mungkin akan mulai sadar bahwa sesuatu yang dianggap menjijikkan ternyata bisa berubah menjadi tambang uang yang sangat besar. Di Cina, kecoa bukan hanya hama yang dibasmi, tetapi juga berubah menjadi industri bernilai fantastis. Di beberapa daerah terdapat peternakan kecoa raksasa yang memelihara miliaran ekor kecoa di dalam bangunan tertutup dengan suhu dan kelembapan yang diatur khusus agar berkembang biak sangat cepat. Dari luar bangunannya terlihat biasa saja, namun di dalamnya dipenuhi jutaan hingga miliaran kecoa hidup yang bergerak di dinding, rak, dan lorong gelap tanpa henti. Salah satu perusahaan bahkan dilaporkan mampu menghasilkan pendapatan hingga puluhan miliar rupiah per tahun hanya dari bisnis kecoa ini. Permintaan terbesar datang dari industri pengobatan tradisional Cina. Setelah dikeringkan dan diolah, kecoa digunakan dalam berbagai produk kesehatan, terutama untuk perawatan luka dan kesehatan kulit. Selain itu, sebagian peternakan juga menjual kecoa sebagai bahan pakan ternak dan pengurai limbah organik karena serangga ini mampu menghabiskan sisa makanan dalam jumlah besar dengan sangat cepat. Semakin tinggi permintaan pasar, semakin besar pula skala peternakan yang dibangun. Namun di balik keuntungan besar tersebut, banyak warga sekitar justru merasa khawatir. Mereka takut jika suatu hari miliaran kecoa itu lepas akibat kerusakan bangunan atau kegagalan sistem keamanan, karena dampaknya bisa berubah menjadi mimpi buruk bagi lingkungan sekitar. Meski terdengar seperti adegan film horor, bisnis peternakan kecoa ini benar-benar nyata dan terus berkembang hingga sekarang di Cina. Ribuan ular berbisa dipelihara dalam kandang-kandang khusus di beberapa wilayah Cina. Mulai dari kobra hingga berbagai jenis viper mematikan yang racunnya mampu membunuh manusia dalam waktu singkat. Hewan-hewan yang selama ini ditakuti justru berubah menjadi sumber penghasilan bernilai besar karena hampir seluruh bagian tubuhnya dapat dijual dengan harga tinggi. Dari kulit, daging, empedu, hingga racunnya, semuanya memiliki pasar tersendiri yang terus berkembang setiap tahun. Bagian paling mahal berasal dari racun ular. Dalam dunia medis dan penelitian, racun digunakan untuk pembuatan serum anti-bisa, pengembangan obat tertentu, hingga penelitian sistem saraf dan pembekuan darah manusia. Karena itulah, beberapa peternakan ular dilaporkan mampu menghasilkan pendapatan hingga miliaran rupiah per tahun. Proses pengambilan racun pun dilakukan dengan sangat hati-hati, sebab satu kesalahan kecil saja bisa berujung fatal bagi pekerja yang setiap hari berhadapan langsung dengan reptil mematikan tersebut. Meski keuntungannya sangat besar, risiko bisnis ini juga tidak main-main. Gigitan ular, hewan yang lolos dari kandang, hingga kecelakaan saat pemindahan selalu menjadi ancaman nyata di dalam peternakan. Namun selama permintaan pasar terus tinggi, ular tetap menjadi salah satu hewan paling berbahaya, yang justru menghasilkan uang dalam jumlah luar biasa besar. Ukurannya jauh lebih besar dari tawon biasa, suaranya keras, dan sengatannya dikenal sangat menyakitkan. Namun di beberapa daerah Cina, tawon raksasa atau giant hornet justru dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sarang-sarang besar digantung di area pegunungan dan hutan, lalu dirawat oleh para peternak yang setiap hari harus berhadapan langsung dengan ribuan serangga agresif tersebut. Larva tawon dianggap sebagai makanan eksklusif dengan kandungan protein tinggi, sementara tubuh dan sengatannya digunakan dalam pengobatan tradisional hingga campuran minuman alkohol khas. Harga satu sarang besar bahkan bisa dijual mahal, membuat sebagian peternak mampu menghasilkan pendapatan puluhan hingga ratusan juta rupiah dalam satu musim panen. Namun bisnis ini tetap sangat berbahaya.
Sengatan giant hornet dapat menyebabkan rasa sakit ekstrem, alergi parah, bahkan kematian dalam kondisi tertentu. Karena itu para peternak biasanya memakai pakaian pelindung khusus saat memanen sarang. Meski terlihat mengerikan, peternakan tawon raksasa tetap berkembang karena dianggap mampu menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Tubuhnya licin, wajahnya terlihat aneh dan ukurannya bisa mencapai sepanjang manusia dewasa. Hewan purba bernama Chinese Giant Salamander ini menjadi salah satu amfibi terbesar di dunia dan telah hidup sejak jutaan tahun lalu. Namun alih-alih hanya dilindungi sebagai satwa langka, salamander raksasa justru dibudidayakan di berbagai peternakan khusus karena dianggap memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di Cina. Dagingnya dianggap sebagai makanan mewah. Sementara sebagian masyarakat percaya hewan ini memiliki khasiat tertentu dalam pengobatan tradisional, membuat beberapa peternakan mampu menghasilkan omzet hingga miliaran rupiah setiap tahunnya. Meski terlihat tenang, memelihara salamander raksasa bukan hal mudah. Hewan ini membutuhkan kualitas air yang sangat bersih dan lingkungan yang menyerupai habitat alaminya agar dapat bertahan hidup. Selain itu, meningkatnya perdagangan salamander juga sempat memicu kekhawatiran terhadap populasi liarnya di alam. Namun sampai hari ini, peternakan salamander raksasa tetap menjadi salah satu bisnis hewan paling unik dan sulit dipercaya yang berkembang di Cina. Bentuknya kecil, licin, dan dikenal karena kebiasaannya mengisap darah manusia maupun hewan. Namun di balik kesan menjijikan itu, lintah justru menjadi salah satu hewan yang dibudidayakan besar-besaran karena memiliki nilai tinggi dalam dunia medis. Di berbagai peternakan Cina, jutaan hingga miliaran lintah dipelihara di kolam-kolam khusus untuk memenuhi permintaan industri kesehatan dan pengobatan tradisional. Nilai utamanya berasal dari zat alami bernama hirudin yang mampu membantu mencegah pembekuan darah dan digunakan dalam berbagai kebutuhan medis modern. Karena tingginya permintaan, bisnis lintah bahkan mampu menghasilkan keuntungan hingga miliaran rupiah setiap tahunnya. Meski terlihat sederhana, banyak orang tetap merasa ngeri hanya dengan membayangkan miliaran hewan pengisap darah bergerak di dalam satu tempat. Namun bagi para pelaku bisnisnya, lintah bukan lagi hewan menjijikan, melainkan komoditas bernilai tinggi yang terus menghasilkan uang dalam jumlah besar. Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan dunia, belalang mulai dilirik sebagai sumber protein alternatif yang murah dan ramah lingkungan. Karena itulah, peternakan belalang berkembang cukup besar di Cina, dengan jutaan belalang dipelihara di kandang khusus sebelum dijual sebagai bahan makanan, pakan ternak, hingga produk ekspor ke Jepang dan United States. Beberapa peternakan bahkan mampu menghasilkan omzet hingga miliaran rupiah setiap tahunnya. Belalang dianggap lebih efisien dibanding peternakan hewan besar, karena membutuhkan lahan, air, dan makanan yang jauh lebih sedikit, tetapi mampu menghasilkan protein tinggi dalam waktu singkat. Karena itu, banyak ilmuwan mulai melihat serangga ini sebagai salah satu kandidat makanan masa depan yang bernilai besar. Sekilas terlihat seperti ulat biasa yang menjijikkan, namun mealworm justru mulai menjadi salah satu hewan ternak paling menjanjikan di Cina. Jutaan ulat kecil ini dibudidayakan dalam rak-rak bertingkat untuk dijadikan sumber protein alternatif, bahan pakan ternak, hingga pengurai limbah organik karena kemampuannya mengonsumsi berbagai sisa makanan dengan sangat cepat. Beberapa penelitian bahkan menemukan bahwa mealworm mampu membantu mengurai jenis plastik tertentu, membuat hewan kecil ini mulai dilirik sebagai bagian dari solusi masa depan. Dengan permintaan pasar yang terus meningkat, sejumlah peternakan mealworm dilaporkan mampu menghasilkan omzet hingga miliaran rupiah per tahun dari hewan yang selama ini justru dianggap menjijikan oleh banyak orang. Dari miliaran kecoa di dalam gedung tertutup, ular berbisa yang racunnya dijual mahal, hingga ulat kecil yang mulai disebut sebagai makanan masa depan, semua peternakan ini menunjukkan bagaimana sesuatu yang dianggap menjijikan dan berbahaya ternyata bisa berubah menjadi industri bernilai besar.
Di tangan para peternak dan industri modern, hewan-hewan yang selama ini dihindari manusia justru menjadi sumber makanan, obat-obatan, penelitian medis, hingga bisnis bernilai miliaran rupiah yang terus berkembang di Cina.